Assalamualaikum sahabat seputar rezeki. Karena ini masih suasana lebaran, masih di bulan Syawal juga, maka aku ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Gimana hari raya tahun ini? Dirayakan dengan penuh sukacita atau sebaliknya malah menjadi depresi? Kebanyakan melihat orang yang lebih mewah dari kita, banyak melihat rezeki orang yang lebih baik dari kita, atau bahkan mendengar hal-hal yang negatif dari saudara, orang tua, bahkan pasangan sendiri. Makanya aku buat video ini karena kebanyakan orang setelah hari raya itu menjadi depresi, menjadi stres, mentalnya jatuh. Karena tidak bisa dipungkiri, hari raya itu terkadang menjadi salah satu momen untuk memuaskan nafsu, menuruti gengsi, bahkan menjadi ajang pamer. Makanya nggak heran banyak orang setelah hari raya malah bertambah beban hutangnya, ada juga yang stres, depresi karena mendengarkan omongan orang tua yang seolah-olah membanding-bandingkan orang lain dengan dirinya. Nah, ketika itu terjadi, ketika kamu terlalu memikirkan apa yang dikatakan orang lain, justru itu akan membuat vibrasimu rendah, energimu lemah, dan itu membuat rezeki semakin terhambat. Kamu memiliki kualitas hidup yang menurun, perasaan bahagiamu akan tergerus, akan berkurang, menjadi kekhawatiran akan masa depan. Makanya jangan sampai omongan orang di luar sana melemahkan mentalmu. Lagi pula begini teman-teman, berulang kali aku sudah menjelaskan bahwasanya omongan orang lain itu adalah faktor eksternal. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan oleh diri kita. Karena kita tidak bisa mengendalikan faktor eksternal itu, maka yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kitalah yang bisa memilih bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita menyikapi apa yang kita dengar dan apa yang kita rasakan. Karena ini sangat berkorelasi dengan bagaimana rezeki kita ke depan dan bagaimana perjalanan kita menuju apa yang kita inginkan. Maka berhentilah fokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Karena itu justru membuat kita memiliki tekanan mental yang luar biasa. Kita tidak bisa fokus pada hal-hal yang ingin kita raih di masa mendatang. Nah, kalau kamu salah satu dari korban tekanan mental di hari raya, maka kamu benar-benar harus mendengarkan video ini. Karena banyak teman-temanku juga bercerita. Aku kemarin mudik, orang tua malah membanding-bandingkan aku dengan sepupu. Membanding-bandingkan aku dengan saudara yang lain, karena kami seumuran. Nah, sebenarnya hal itu tidak perlu kita jadikan fokus kita. Cukup dengarkan, lalu tarik nafas, dan tetaplah bersyukur dengan apa yang kita capai sampai ke hari ini. Karena kan kita sudah mengetahui bahwa kita tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di dunia ini. Karena kita memiliki pribadi yang unik. Setiap individu itu unik. Kita memiliki latar belakang yang berbeda dengan orang lain. Bahkan saudara-saudara kita yang seumuran. Karena kita memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda. Kita memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Kita tinggal dan dibesarkan dalam lingkungan yang berbeda. Kita memiliki pekerjaan atau profesi yang berbeda. Bahkan, orang yang memiliki pekerjaan dan profesi yang sama pun juga bisa beda rezekinya. Apalagi kita yang memiliki keahlian yang berbeda, profesi yang berbeda. Dan satu lagi yang tidak bisa kita pungkiri, yaitu adalah takdir yang sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu semua mempengaruhi kenapa kita beda dengan orang-orang lain, dengan saudara-saudara kita, yang bahkan kita seumuran dengan mereka. Jadi jangan sampai berkecil hati ketika mendengar omongan, ih itu saudara kamu udah beli mobil baru loh, ih saudara kamu ganti mobil yang lebih bagus loh, ih kita kemarin silaturahmi ke rumah si A, rumahnya bagus banget, rumahnya sudah direnovasi, perabotannya lengkap ya. Padahal dia masuk kerja barengan loh sama kamu. Dia juga seusia loh sama kamu. Biasanya ketika momen kamu mendengarkan omongan itu, kamu pasti hanya tersenyum. Tetapi sampai rumah menjadi pikiran, menjadi menyalahkan diri sendiri, menjadi tidak bersyukur. Nah, ini yang bahaya. Jangan sampai kamu menjadi tidak optimis, menjadi menyalahkan diri sendiri, yang padahal dirimu sudah berjuang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan rasa syukur. Jangan sampai hal-hal atau omongan-omongan itu membuat kebahagiaanmu berkurang, membuat kamu menjadi tidak bersyukur. Karena dampak atau efek dari hilangnya rasa syukur, itu justru akan melemahkan rezekimu. Perjalananmu akan lebih sulit dalam mencari rezeki.
karena kamu sudah diliputi dengan vibrasi yang rendah, energi yang negatif. Nah, jadi kalau kamu yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang dengan omongan atau celotehan yang membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, maka cukup stop sampai di sini. Tariklah nafas dalam-dalam, lepaskan itu semua, dan alihkanlah fokus pada hal-hal yang ingin kamu capai 1 tahun ke depan. Fokuslah dengan hal-hal yang ingin kamu raih. Kalau kamu seorang karyawan, seorang pekerja, mulailah berfokus bagaimana caranya untuk meningkatkan karirmu di dalam perusahaan, atau mencari sampingan-sampingan, usaha-usaha sampingan untuk menopang penghasilanmu dari pekerjaan utamamu. Dan kalau kamu seorang pengusaha, maka tetaplah fokus pada usahamu. Tetaplah fokus bagaimana menaikkan omsetmu, bagaimana membuat manajemen keuangan lebih baik, bagaimana untuk mengembangkan usahamu dari tahun-tahun sebelumnya. Lebih baik fokus kamu alihkan ke semua itu. Energimu tetap disalurkan kepada hal-hal apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu capai. Jangan justru berlarut-larut dengan perkataan orang di luar sana, bahkan perkataan orang tuamu sendiri. Karena terkadang mereka juga tidak menyadari kalau kalimat itu bisa masuk ke dalam hati, masuk ke dalam batin, dan itu bisa menyebabkan luka yang mendalam. Bisa menyebabkan penyesalan yang berlarut-larut, menyalahkan diri sendiri, merasa diri tidak optimal, merasa diri rendah, merasa diri ini lemah. Karena bisa jadi juga orang tua itu tidak berpikir sampai ke sana. Mereka tidak menyadari hal-hal itu. Mereka hanya berniat bercerita, ngobrol, hanya mengisi komunikasi pada saat itu. Jadi jangan sampai karena kalimat itu kamu berlarut-larut sampai saat ini menjadi lemah. Jadi bagi kamu yang masih kena tekanan mental karena efek negatifnya hari raya, maka cukuplah sampai di sini. Cukupkanlah. Mulailah bangkit lagi, merasakan syukur yang luar biasa lagi. Mulailah berbahagia, banggalah terhadap dirimu sendiri. Jangan sampai kamu melemahkan dirimu, meremehkan dirimu sendiri. Tidak menghargai diri sendiri. Karena itu fatal terhadap rezekimu. Jadi jangan sampai hanya gara-gara melihat orang lain lebih mapan secara kasat mata, secara penglihatan kita, itu justru membuat kita menjadi iri, bahkan membawa kita menjadi depresi. Karena kita tidak tahu apa yang dibalik kehidupan setiap orang. Kita memiliki perjalanan masing-masing, kita memiliki masalah masing-masing, dan kita juga diberikan rezeki sesuai takarannya. Jadi berhentilah mengeluh teman-teman, tetaplah bersyukur, tetap berbahagia, tetap berikhtiar dengan penuh sukacita dan dengan semangat tentunya. Fokuslah pada hal-hal yang kita inginkan, fokus pada hal-hal yang ingin kita raih 1 tahun ke depan, dan sampai ketemu di hari raya berikutnya sebagai pemenang.